pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, angku-angku nenek mama dan kadang basahabat tua, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Terusnya yang kita hormati para asatidz, guru-guru kami yang cukup banyak hadir pada malam hari ini, karena di komplek ini sarangnya biar itu banyak, termasuk salah seorang ada sahabat kami yang dari awal kuliah bersama beliau, yaitu Bapak Dr. Zulheldi. Kami dari awal sama dengan beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati ya pengurus Konsi Kematian. Hari ini Bapak dan Ibu, yang banyak itu terjadi apa? Konsi kematian banyak, tapi juga banyak kematian konsi sekarang. Konsi kematian, tapi yang terjadi banyak di beberapa tempat terjadi kematian konsi. Mudah-mudahan tentu semua kita yang hadir, seluruh jamaah sidang takziah, dan juga tentu yang kita muliakan Ahlul Bait, yang insyaallah kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sampai malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan ini, dan di mana kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan yang kita rencanakan, baik dalam urusan duniawi kita maupun dalam urusan ukhrawi kita. Semoga yang kita lakukan menjadi amal ibadah sekaligus pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk beliau Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah takziah ahli bait yang dirahmati oleh Allah, izinkan ambo untuk duduk samantaro agak tinggi dari bapak dan ibu-ibu karena dia giah kursi ya. Tentu bukan mau kasih mengguru mengajarin tak ya. Bukan menceramahi, tapi karena diamanahkan oleh pengurus untuk memberikan nasihat dalam rangka takziah pada malam hari ini. Tentu harapan kita Bapak dan Ibu, apa yang Bo sampaikan nanti mudah-mudahan tentu bagi Ambo sendiri yang menyampaikan menjadi i'tibar, dan juga bagi kita yang hadir pada kesempatan ini juga sama-sama menjadi hal renungan untuk kita bersama, dan tentu demi perbaikan dan insya Allah ya peningkatan nilai-nilai kebaikan dan amal kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita bertakziah sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus konsi tadi, juga oleh ahlul bait, bahwa salah seorang dari orang tua dari warga kita, tetangga kita, jamaah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan tadi. Tentu Bapak Ibu, kalaulah boleh kita memilih, memang tidak ada satupun di antara kita Bapak dan Ibu yang menginginkan musibah datang. Mangkuk setiap kita ingin memilih kok dapat nikmat dan tiba. Tidak ada kita yang menginginkan musibah, apapun bentuk musibahnya. Tapi karena ini Bapak dan Ibu maunya Allah, ini adalah ketentuan Allah, maka orang yang beriman, maka kita yang memiliki keyakinan tentang salah satu dari rukun iman kita, bahwa kita iman kepada takdir. Manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa berbuat. Kok sakit kita baru ada masalah carian solusinya, ada kusut diurai banang, karuah dijanjian. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa berbuat. Serupa yang disampaikan tadi, kok sakit Allah lah baru indak bisa di rumah sakit siko baru katampek lain ke rumah sakit lain. Ndak bisa di satu tampek cari tampek nan mungkin bisa. Tapi ya bak kecil orang takdir bakato lain. Usahalah dilakukan semaksimal mungkin, tapi ketentuan Allah nan balaku. Disitulah kita harus yakin dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah tegaskan dalam surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuasanya itu Allah itu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apapun di alam ini atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, apapun bisa terjadi. Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menghalangi kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bak kecil orang awak, bapak dan ibu, masak padi rang singkarak, masak nyoba tangkai-tangkai dalam satangkai adonan nampo. Kabek nan susah ka dibuka, buo nan payah ka maungkay, kok tibo nan punyo nyo tangga juo. Artinya apa? Buah kalaulah ranum indak bana ka dijuluk nyo kajatua surang. Inilah ranum buah ko tibo di almarhumah. Dijapuit dan jampunyo, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
limau purih je limau sundai diambil orang sanjorayu. Bilangan cukup janjian sampai sado kita pulang kanan punyo. Yang punyo sia Allah. Makanya dengan tegas kita ikrarkan dalam kalimat istirja setiap kali kita mendengar dan menghadapi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu datang dari Allah, milik Allah, dan sungguhnya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah sebagai sang pemiliknya. Dadape sakanda padi tambahlah dalam parahu namun kapadi jua. Dadape sakanda ati kanda Allah nan balaku, oh nan kata jadi tentu tak jadi jua. Kok nyampang terjadi dengan elok kita syukur, terjadi dek musibah di sekolah harus bersabar. Oleh karena itu tentu kita pada malam hari ini mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa Allah itu berbuat sekehendak hatinya, fa'alul lima yurid. Maka kalimat di samping kalimat istirja yang senantiasa terucap, maka satu kalimat yang perlu kita teguhkan terus dalam hati kita adalah kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah takziah ahlul bait yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpijak daripada itu semua, tentu kita yakin bahwa kepergian almarhumah menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau ibarat perjalanan beliau lah sampai, bateh lah tibo, ketentuanlah berakhir. Artinya apa? Kesempurnaan nikmat sudah Allah berikan kepada beliau. Hari ini Bapak Ibu, awak tidak bisa mencari beliau, insya Allah beliau bisa mencari awak. Tandanya apa? Beliau sudah sempurna. Yang kita belum sempurna lagi, karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib, tidak bisa melihat sesuatu yang tidak nampak di mata kapal bawa. Tapi alhamdulillah beliau. Maka dari itu doa kita bersama untuk almarhumah. Semoga beliau di akhir hayat beliau, apalagi telah diceritakan tadi suka duka yang beliau hadapi begitu panjang, apalagi menghadapi ujian yang begitu berat yang beliau hadapi. Mudah-mudahan itu adalah cara Allah untuk membersihkan beliau dari dosa-dosa yang beliau lakukan. Semoga dosa beliau sebelum ajal beliau, sebelum waktu beliau dipanggil oleh Allah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amal ibadah pengabdian beliau, kesabaran beliau, kebaikan yang beliau lakukan semasa hidup, semoga dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tentu juga semoga beliau di alam barzah, di tempat beliau hari ini, semoga dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dan pada akhirnya beliau dimudahkan dalam perjalanan panjang oleh Allah, dan Allah masukkan ke dalam kelompok hambanya, dan kelak Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha wa ja'alil jannata maswaha. Bapak Ibu, tentu yang kedua untuk ahlul bait, khusus anak-anak beliau, bahwa sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa musibah yang terjadi itu bahagian dari cara Allah untuk menyeleksi kita, apakah kita orang yang berkualitas atau tidak. Ujian itu adalah cara Allah untuk menentukan siapa yang terbaik. Makanya di ayat kedua surat Al-Mulk itu apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Apa hasil dari ujian yang Allah inginkan?
ayyukum ahsanu amalah. Nih. Jadi kalau orang yang sudah menghadapi ujian, lulus dari ujiannya, maka pengaruh dari ujian itu tanda dia orang yang lulus adalah ahsanu amala. Ada peningkatan dari kebaikan-kebaikan amalnya. Mudah-mudahan ahlul bait sabar, tidak putus asa, tapi makin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin berusaha memperbaiki diri, makin berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah, karena itu yang diinginkan oleh Allah. Di apapun musibah, tujuannya untuk itu, ayyukum ahsanu amala. Semoga anak beliau sholatnya, ibadahnya makin taat, makin rajin, dan dengan itulah sarana untuk mendoakan orang tuanya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Di sabar dan salat itu adalah sarana, adalah alat untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga mereka semua menjadi anak-anak yang bisa terus melanjutkan kebaikan-kebaikan dan menjadi contoh bagi yang lain apa yang telah ditorehkan, yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Tentu juga bagaimana membangun persaudaraan, hubungan yang baik dengan sanak famili, dengan sahabat, dan juga mungkin dengan retolan yang di masa hidupnya itu dilakukan oleh almarhumah. Bapak Ibu hadirin sedang takziah yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir tentu untuk kita bersama Bapak dan Ibu, malam ini kita bertakziah. Kita yakin suatu saat kita akan ditakziahi. Bisa saja awak nan pai, bisa saja keluarga kita nan barangke, bisa saja mungkin sahabat serupa tadi beliau, lisan beliau yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pasti nan awak kosado simatupang atau siang malam tunggu panggilan. Panggilan siapa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita pasti akan sampai pada titik akhir dari kehidupan nawa. SKMM pasti kita terima nanti. Apa itu SKMM? Surat keputusan malaikat maut. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang hidup pasti akan mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan momentum takziah ini, ya kita pererat ukhuwah kita. Kita jadikan ini sebagai renungan untuk mempersiapkan diri kita. Karena capek atau lambe, kita pasti akan menyusul. Suko ndak suko, rela ndak rela, siap ndak siap, sado kita pasti akan barangke menuju Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Lahat, Kelurahan Balikpapan. Sadua pasti akan barangke ke situ. Sabalun itu terjadi Bapak dan Ibu. Sabalun ajal tibo, sabalun bate akhir kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabalun jatah kita habis. Apa yang harus kita lakukan? Pada kesempatan gini Bapak dan Ibu, dalam waktu yang terbatas ini kita sampaikan sebuah hadis yang merupakan nasihat dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Adu ampe dalam hadis itu, dan pertama sekali kuatkan iman, dan kedua perbanyak ibadah, dan ketiga kurangi dosa, dan kampe ikhlaskan amal. Apa hadisnya? Yang pertama berbunyi, jaddidis safinah fa innal bahra amiqa. Dikata Rasulullah, wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, kapalmu. Lautan itu sangat dalam, lautan itu sangat luas. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa kita adalah ibarat orang yang tengah berada di lautan, dan kita harus sampai ke Subarang.
Kalau orang barado di lautan ingin sampai ke sebarang lautan, mangkoknya butuh kapal, butuh tumpangan perahu. Kok santiang bana orang baranang ndak mungkin talok menjubarang lautan jo baranang tuh. Mungkin sajam 2 jam mungkin talok sudah tuh karam le. Tapi ketika kita punya tumpangan, insya Allah. Apa tumpangan kita? Itulah iman dan keyakinan yang kuat, akidah yang kokoh, tauhid yang benar. Itu tumpangan kita. Kalau orang yang imannya kuat, akidahnya mantap, tauhidnya benar, insya Allah bagaimanapun ujian gelombang kehidupan, bagaimanapun dalam dan banyaknya masalah, tantangan, rintangan, godaan, insya Allah dia bisa selamat. Tapi kalau iman dan kapal itu yang sudah rapuh, jangan gelombang lawi, sampai ayat tanang senyok karambang. Inilah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dengan berbagai godaan-godaan yang ada. Oleh karena itu apa? Kita kuatkan iman kita supaya kita bisa menghadapi hidup dan kehidupan tanpa harus sesat, tanpa harus tenggelam, tanpa harus kita menjadi orang yang karam. Karena hari ini banyak orang yang karam, banyak orang yang tenggelam di lautan dunia. Kadang-kadang dengan harta, kadang-kadang dengan jabatan, kadang-kadang dengan aksesoris dunia yang mereka kejar. Pada akhirnya kadang dia menghalalkan segala cara. Hilanglah iman, hilanglah tauhid di situ. Yang kedua, kata Rasulullah, kita ibarat orang yang tengah, seorang musafir yang tengah dalam perjalanan. Jauh nan kita jalan, panjang perjalanan kita tampuh. Tapi kadang-kadang tanpa disadari Bapak dan Ibu, banyak orang yang lengah dengan waktu. Sibuk selfie, sibuk dengan kesenangan dunia, tidak sadar perjalanan baru separuh, sementara waktu habis. Sehingga dalam syair lagu dikatakan, janganlah hati beragak singgah, melihat pulau indah menarik. Tidak semua yang tampak indah tahan luntur di panas terik. Inilah godaan dunia. Maka perjalanan kita harus jauh. Ingat, kalau kita berjalan jauh Bapak dan Ibu, tentu bekal harus cukup. Maka kata Rasulullah, khuzizzada kamila fa innas safara ba'id. Kumpulkan bekal sebanyak mungkin karena perjalananmu sangat jauh. Kalau orang berjalan jauh, bekal indah ado, selamat belum tentu, sangsarolah pasti. Apalagi perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dan ketiga, kita ibarat orang yang mendaki menuju puncak. Kalau orang yang mendaki, di samping nyoba juang, lalu ada yang harus dilakukan apa? Kurangi beban. Wa haffifil himlah fa innan naqida ka'ud. Kurangi beban karena pendakian itu sangat tinggi, jurang sangat dalam. Di pendakian tinggi baban bare sulit sampai kita kate, apalagi baban bare singguluang batu lo. Baban bare singguluang batu pecah kepalon. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita kurangi beban itu? Beban kita dua. Pertama dosa dan kesalahan, dan kedua beban yang paling bare itu hubud dunia. Hari ini banyak orang yang terjebak dengan itu. Secara materinya cukup, tidak ada yang kurangan. Tapi kenapa dia begitu ambisi, seakan-akan haus, seakan-akan lapar? Itulah hubud dunia. Di hubud dunia ra'sun ala khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia, itu awal mulanya orang babuek dosa.
Diorang buat dosa bukan karena kebutuhan, bukan karena yang lain, tapi awalnya karena apa? Karena hubud dunia yang berlebihan. Dan itulah penyakit, kata Rasulullah, penyakit yang berbahaya, penyakit wahan. Mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, pada akhirnya mereka takut mati. Kemudian dan kampe, kita ini ibarat orang yang tengah berkompetisi, sedang berlomba. Yang namanya perlombaan dituntut sportivitas, kejujuran. Maka Rasul katakan, wa akhlisil amal fa innal aqabah basir. Ikhlaskan amal, sesungguhnya kita sedang dinilai oleh yang maha melihat, yang maha menilai. Apa perlombaan kita? Fastabiqul khairat. Dikalau keikhlasan tertanam dalam diri, insya Allah kalau baik dipuji tidak dipuji orang, kita insya Allah siap. Kenapa? Yang kita cari itu adalah sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kini tabalia, kalau dulu ada nyanyi bapak dan ibu, biarlah orang benci asalkan Tuhan sayang. Kini kadang-kadang tabalia, biarlah Tuhan benci asal manusia sayang. Itu sudah keliru. Kalau orang yang ikhlas tidak seperti itu, yang dia cari penghargaan dari Allah. Kalaupun dipuji manusia, alhamdulillah. Kalaupun dikritik, siap dengan apapun yang terjadi, konsekuensi yang terjadi. Itulah orang yang ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, di 4 pesan Rasul kepada Abu Dzar ini, mari sama-sama kita kembangkan, sama-sama kita perdalam. Ya, semoga kita menjadi orang yang selamat dalam melalui perjalanan panjang, melalui kehidupan ini, sampai pada akhirnya kita kembali, benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, ya mari kita mantapkan iman, karena godaan begitu banyak. Karena iman ketika tidak siap, maka banyak orang yang tenggelam dan terjerumus. Yang kedua, amal dan ibadah, itulah bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dan inti dari takwa itu adalah perbuatan atau amal soleh. Yang ketiga, dosa dan kesalahan. Kalau orang, kalau tidak bisa menambah amal, minimal dosa dikurangi. Kemudian dan kampe, keikhlasan kita dalam melakukan amal dan kebaikan kita. Semoga kita semua sebagaimana yang dihimbau oleh Allah di akhir kehidupan kita dalam keadaan muslim yang kafah, husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kini. Saya sekadar ceramah, mudah-mudahan tentu bagus untuk ambo sendiri yang menyampaikan, dan juga untuk kita yang sama-sama menyimak dan mendengarkan tadi Pak Ibu. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah, dalam rahmat Allah, dalam keberkahan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada calon lagi bagi tugas soalnya. Enggak. Dia